selanjutnya di video ini saya akan menjelaskan sedikit optimasi yang akan bisa kita lakukan terhadap artikel yang sudah kita buat ya. Ini ada beberapa hal penting dan sudah sangat standar sekali yang harus kita lakukan di saat kita sudah selesai membuat artikel. Setelah kita upload di WordPress, saya biasanya tulis di Word dulu baru saya upload di WordPress ya. Yang pertama itu ini udah pastikan sini ya. Ini ada di title ya, keyword utama di title dan juga di postnya, URL-nya. Ini juga perhatikan, jadi kita harus buat URL yang singkat aja ya, sesuai aja ya. Cukup ini aja ya, 3 ini aja udah cukup. Ya, lalu berikutnya deskripsi kita kan sudah sini. Kemudian di subheadingnya ini subheading H2 H3 ya, ini juga kita pastikan ya. Ini nggak harus mutlak sekali membuat tangga beton ya, ini bisa membuat desain konstruksi tangga beton itu nggak masalah. Yang ketiga ini jika ada ini sudah cukup membuat tangga beton juga nggak masalah ya. Jangan terlalu banyak sekali keyword utama yang maksudnya exact keyword ini jangan terlalu banyak ya. Jadi kita variasikan dengan keyword lainnya. Nah, setelah itu kita pastikan juga sudah upload gambar ya. Jadi di gambar ini kita pastikan udah ada alt text-nya, membuat tangga beton, dan ini juga tidak mutlak seperti ini, bisa divariasikan dengan beberapa keterangan. Ini bisa ditulis kasih gambar seperti ini ya, gambar membuat tangga beton juga nggak masalah, tapi karena ini bukan gambar membuat tangga beton jadi saya buat sepertinya. Ini gambar dummy ya sebenarnya, jadi saya ambil dari Excel ya, gambar gini, gambar gratisan bisa ambil di Excel. Nah, yang kemudian ya jangan lupa pastikan, kalau saya biasanya pakai gambar dan bukan JPEG atau PNG ya, dari format WebP ya, format web, jadi lebih ringan ya daripada JPEG-nya. Dan juga pastikan ini sudah dikonversi, biasanya saya pakai tiny PNG yang lebih kecil ya, jadi lebih ringan di waktu loading webnya ini. Yang kemudian kita lihat dulu reviewnya seperti apa. Nah, setelah kita lihat nih penampakannya seperti apa, kita pastikan juga paragrafnya apakah tidak terlalu rapat, apa sudah sesuai. Jadi ini selain untuk memudahkan dibaca, juga ini berhubungan dengan AdSense ya, iklan ya. Biasanya di sini kan ada iklan nanti. Jadi kalau ini dia yang scroll ke bawah pelan-pelan, ini biasanya sih nggak akan dibaca, paling dia cuma lihat sekilas ini aja sih. Lihat di sini iklannya akan terus nongol ya. Nah, jadi dia akan floating sini. Nah, di sana itu fungsinya kenapa harus sepertinya sengaja dibuat panjang sekali untuk bacanya ya. Jadi kita perhatikan nih, kita perbaiki lagi, ini terlalu rapat, terlalu banyak, kita pastikan seperti ini aja ya. Ini sih nggak apa-apa, mungkin berapa kita perbaiki. Sekarang kita perbaiki paragrafnya ya, pokoknya pastikan seenak mungkin dibacanya. Kita perbaiki paragrafnya. Oke, sambil jalan kita perbaiki paragraf. Dan jangan lupa buat gini ya, internal link ya, dari artikel ini menuju artikel kalian yang lainnya yang sesuai, yang berhubungan ya. Jadi karena di sini saya belum punya artikel yang berhubungan, saya biasanya pakai yang ini ya, kontraktor Bali itu biasanya saya pakai ini untuk ke halaman utamanya ya.
Ya, yang penting ada aja internal link yang menuju ke artikel yang lainnya ya, atau dari artikel lain ke artikel ini ya. Ya sebenarnya sih nggak ada batasan seberapa maksimal internal linknya, yang penting berhubungan aja. Kalau umpamanya ini kita bahas fondasi ya, sini ada nggak kalimat-kalimat yang kira-kira berhubungan dengan fondasi ini ya. Dan saya sangat jarang sekali menggunakan artikel seperti ini ya. Bisa baca artikel kami yang lainnya tentang ini itu saya sangat jarang ya. Biasanya saya taruh di antara kalimat ini. Dan itu pun artikelnya tidak maksudnya keyword internal linknya itu tidak satu aja, umpamanya ketinggian, bukan ketinggian aja yang saya jadikan internal linknya itu. Anchor text maksudnya ya. Jadi biasanya 3 kata atau 4 kata itu nggak masalah ya. Beton penempatan bisa aja, jadi penempatan beton dimulai dari anak tangga paling bawah itu. Sepanjang ini pun juga masalah. Yang penting ada nggak artikel yang berhubungan dengan kalimat ini itu. Jadi kalau bilang berapa batasannya, maksimalnya berapa, 3 ya, nggak ada batasan sebenarnya, nggak ada batasan. Yang penting itu sesuai itu ya, sesuai dan masuk akal dia. Jika kita ngeklik link ini, masuk akal nggak dia munculnya, sesuai nggak dengan kata-kata itu munculnya nanti. Itu logikanya di sana dia. Kalau bilang batasan ya kalian sebenarnya secara tidak langsung akan tahu sih batasannya. Kalau sini boleh kasih 1, tapi sini saya biasanya nggak pernah kasih di awal, nggak pernah kasih ini ya internal link lagi ya, keluar tuh saya nggak pernah kasih. Ini bisa 1, entah tiap H2 ini ada 1 juga nggak masalah. Ini pokok material finishing ada 1, material utama ini ada 1, internal juga nggak masalah. Pokoknya intinya nggak ada batasan, sesuaikan aja ya. Nah sekarang berikutnya kita jangan lupa untuk sesuaikan kategori ya. Kategori ini sudah sesuai nggak? Ini kategorinya saya tulis di bangunannya, nanti tergantung lah. Jangan lupa ini niche, sesuaikan dengan niche-nya ya. Saya biasanya kalau untuk blog itu saya cuma bikin 3 kategori sampai 4 aja, nggak banyak-banyak. Jadi biar kita bisa punya otoritas di topik tertentu. Ini otoritasnya kurang lebih di bangunan lah gitu kan ya. Yang kemudian yang ini embed video ya. Jadi kalau bisa usahakan ada videonya ya, entah itu video orang lain ataupun video kalian, karena sekarang Google tuh cenderung semuanya serba video ya. Dan video pun juga bisa terindeks, walaupun di video orang lain bisa terindeks juga di websitenya kita ya. Dan juga sesuai ya. Di sini istilahnya kan kita jelaskan video ini, bukan sekedar naruh video ya. Sini video cara membuat tangga beton minimalis. Jadi apa yang ada di video ini saya jelaskan di sini juga. Ya, di sini saya jelaskan. Itu intinya. Dan kalau memang ini sifatnya cara tutorial ya banyak biasanya video saya kasih. Nah ini terus kenapa ada membuat tangga ya, karena di sebelumnya kita kan, kalau kalian nonton video sebelumnya kan ada keyword tentang baja dia. Jadi ini sengaja saya buat biar ada unsur tangga bajanya juga. Nah, dari sini juga kita saatnya kita nanti membuat artikel tentang tangga baja, kita bisa kembali di sini, kembali lagi ke artikel ini, lalu kita buat sebuah kalimat. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian ngeklik buat sebuah kalimat yang menyesuaikan dengan tangga baja ini. Nah, ini buat tangga baja. Semuanya buat lagi artikel 1, tangga baja dengan tangga beton yang mana lebih murah ya. Bisa nanti kita sesuaikan lagi kalimatnya di sini. Tangga baja versus tangga beton. Link keluar. Jadi ini kalau kita sudah terbiasa melakukan hal ini, jadi untuk membeli backlink dari luar itu sepertinya tidak perlu ya. Bukan backlink itu tidak penting, cuma jangan kita membuang waktu atau menghabiskan uang yang nggak jelas di mana kita membeli backlink yang belum tentu memiliki efek yang bagus terhadap website kalian. Itu aja. Maksudnya kita harus hati-hati sekali membeli backlink. Oke, ini kita gini aja biar sedikit lebih panjang lagi. Jadi
Orang itu kalau ada di webnya kita akan berlama-lama, bukan karena berlama-lama baca ya, karena panjang. Dan pada dasarnya kalian sadari atau enggak, kalaupun kalian buka artikel ya, kalau benar-benar ingin menganalisa isi dari kata artikel tersebut, kalian pasti kan cuma skimming aja. Skimming itu istilahnya ya kayak gini lah, screening ini lah. Pembuatan ini aja sekilas, nggak akan baca penuh. Itulah kenapa dibuat seperti ini. Salah satu logikanya biar dia lama di sini. Lumayan lah, sekian detik, lagi 10 detik atau 30 detik berpengaruh juga terhadap berapa lama yang kita butuhkan tinggal di website ini. Oke, sekarang tahap berikutnya apa lagi ya? Semua sudah, kategori udah, internal link, perbaiki paragraf, embed video udah, buat gambar udah, di subheading sepertinya sudah. Ini adalah standar yang biasa saya lakukan ya. Jadi usahakan ini minimal ini sebuah sudah lengkap baru kita publish ya. Jadi pastikan ini sebuah lengkap. Oh ya, ini yang terakhir. Ini saya pakai rank match. Ya, pakai rank match. Kalau ini saya nggak terlalu berpatokan khusus terhadap rank match ya. Ya. Kita singkirkan. Nah, ini kan sudah ya, udah lumayan lah kayaknya. Ya. Sudah ada sekitar 1200 dari rencana jadi 1000 kata menjadi 1200 karena kita sedikit edit dan kita tambah-tambah lagi ya. Tapi untuk 1200 saya sebenarnya sangat jarang pakai 1200. Biasanya sih 1500. Yang penting jangan sengaja dipanjang-panjangin aja ya. Jadi kalian juga jangan terlalu terpaku terhadap ini ya. Oh, semua ingin sengaja biar dihijau-hijaukan. Kalau untuk mencari dihijau-hijaukan semua sih bisa. Walau kontennya berantakan pun biar dihijau semua bisa. Karena ini kan tolak ukur kita bisa akalin sebenarnya. Ini no outbound ini sebenarnya yang seperti saya bilang lagi tadi, konstruksi. Jangan lupa juga memperbaiki typo-nya ya, sering sekali. Outbound link nggak ada, ini maksudnya ke website lainnya itu ya, jadi nggak perlu lah kita istilahnya perlu referensi dari website lain, jadi kita ginikan website lain ya nggak terlalu penting sekali sih. Kalau bisa, kalau ada ya nggak apa-apa, nggak pengaruh. Itu juga nggak akan mengurangi dari kualitas website kalian ya. Jadi baru kita membuat backlink mencari referensi dari artikel lain lalu kita tidak membuatkan link ke website tersebut, terus website kita akan menjadi nomor 1 atau lebih tinggi kedudukannya. Itu nggak seperti itu sih. Itu bukan seperti itu sih teorinya. Jadi itu nggak masalah kalau kita ngelinking ke website lainnya. Yang penting kita websitenya tersebut memang tinggi lebih tinggi kualitas otoritas websitenya, DR dan page ranknya itu lebih tinggi dibandingkan website kita. Yang jadi masalah kalau websitenya tersebut lebih rendah, baru itu berpengaruh ya. Jadi cukup itu aja sih yang perlu kita perhatikan di sini. Nggak ada yang lain dan ini sudah sangat standar sekali. Sekarang kita cek, kita pastikan dulu dan selalu kita cek lagi. Saya langsung sebelum kita publish ya. Sini fungsinya untuk memastikan aja, mungkin ada aja karena ini banyak sekali tulisannya, kita harus pastikan ini udah bener nggak, ada typo nggak, ini kadang-kadang ini udah bener H2 nggak, ini H3 nggak ya. Ini perhatikan sekali ya. Ini mungkin masih bisa tahapan dalam membuat tangga beton. Kalau ini kita klik mungkin lebih panjang sedikit. Jadi itu ya, kita pastikan lagi udah enak nggak irinya, kelihatannya. Lalu kita publish ya. Ini kita bebas nyarinya ya, yang penting sesuai aja dengan websitenya kita. Oke,
Sekarang waktunya kita publish. Baiklah, seperti ini hasilnya. Websitenya kalian sudah siap. Oh ya, saya hampir lupa satu hal ya. Jangan lupa ininya ya, feature image-nya lupa. Sampai lupa ya. Feature image-nya. Oh ya, sini. Ya, set feature image ya. Alt text-nya juga kita kembalikan. Tanggal beton itu juga nggak masalah sih. Set feature image. Kita update lagi. Oke, sudah cukup sebenarnya, itu aja sudah semua untuk optimasi website kita di WordPress, dan pastikan semua itu sudah ada di web kalian ya. Jadi kita nanti lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang membuat artikel pendukung dari artikel ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.